Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, dimanapun anda berada. Gimana kabar panjenengan semuanya? Mudah-mudahan selalu baik ya, selalu bahagia dan lancar terus. Jumpa lagi dengan saya Dr. Vespa. Jadi di video kali ini aku mau membahas tentang masalah mesin Vespa. Yo sedikit masalah Vespa ya, dan terutama masalah di karburasi. Nah, jadi aku cuma mau menjelaskan gejalanya kalau misal mesin Vespa buat jalan tiba-tiba mati itu. Dari karburasi dulu ya. Kalau pas buat jalan kok gasnya itu tiba-tiba terasa ngok, terus gasnya dilorot, mesin nyala, tapi kalau digas lagi nggak mau ya, cuma ngok. Nah gitu, itu berarti masalahnya jelas di karburasi ya. Terus kalau mesin buat jalan tiba-tiba mati, nggak bunyi ya, istilahnya mesin langsung mati, itu bisa dari busi atau masalah pengapian ya, maupun itu pengapian platina atau CDI, itu pasti dari pengapian kalau langsung mati. Tapi kalau ada bunyi ngok terus gasnya dilorot kok masih kedengaran mesinnya, berarti dari karburasinya gitu. Oke, jadi langkah pertama aku mau mencoba cara mengetahui penyakitnya ya. Soalnya ini juga kebetulan Vespanya ini agak nggak enak ya, agak telat gitu karburasinya. Tuh, ini aku lagi di jalan biasanya ini. Oke, tak buka dulu ya. Aku tak coba buka karburasinya untuk mengetahui penyakit dari karburasi itu apa aja gitu ya, yang penyakit dasar aja yang biasanya dialami oleh mesin Vespa. Oke, udah kebuka ya, sebentar. Oke, jadi kita lihat dulu ya kondisi karburasinya. Normal ya, seperti biasanya. Nah, kalau cuma dilihat itu dia nggak kelihatan ya mana penyakitnya. Nah, jadi untuk mengetahui untuk mengatasi kalau buat jalan tiba-tiba mesinnya bunyi ngok karburasinya gitu ya, faktor utamanya itu ini, spuyernya pasti mampet biasanya. Tapi kalau ini mungkin nggak mampet ya, soalnya nggak terlalu ngok tadi, cuma agak nggak enak aja gitu. Kita buka keduanya ya, masalah karburasi kalau buat jalan langsung ngok gitu. Cara mengatasinya gini, ini kita lihat. Agak nyumpel ya, ternyata ada yang nyumpel. Tuh, kita buka ya keduanya ya. Tuh, ini aman. Tuh, geduk-geduk kaki ben resik yo. Yang ini kayak gini, nggak kelihatan yo, maaf yo, soalnya belereng guys. Tuh, jadi untuk mengetahui atau untuk membersihkannya itu cukup ditiup-tiup aja ya guys. Benar, tak tiupin, tapi nggak usah diliatin ya. Kok ditiup-tiup wae kalau kalau yang penting kira-kiranya itu udah nggak ada ya kotorannya. Terus langkah kedua kita cek di dalam sini.
rumahan supirnya ya. Kalau misalkan di sana kok ada kotorannya, silahkan cari sedotan apa aja di sekelilingnya. Cari sedotan di sini, jangan ditiup juga boleh, tapi asalkan ini dibuka ya. Kalau mau tahu di sini itu juga biasanya ada kotorannya, kotoran semacam kotoran apalah dari tangki ya, dari dalam tangki ngalir masuk ke sini, itu biasanya pasti ada, tapi ini nggak aku buka. Kalau masalah yang karbu yang berat itu pasti di sini dibongkar, dekselnya itu dibersihin, sini sama sini itu dibersihin semua. Nanti di sini ditiup di lubang ini ya, ini ditiup biar apa ya, biar hilang kotorannya. Terus kalau aku biasanya pasti pakai sedotan, sini juga tak tiup, kalau nggak tak tiup malah tak sedot. Loh kok disedot kotoran yang di dalam sini itu biar keluar guys, biar keluar, nanti keluar dari sini juga gitu. Terus masalah karbu yang lain cuma itu sih, cuma dibersihin aja ya supirnya, yang penting dikondisikan bersih ya. Kalau misalkan ada bunyi ngok gitu, nah saya coba pasang dulu ya, Terus cara memastikan habis ini ya, sekedap. Oke, cara memastikan karbunya udah nggak bunyi ngok itu gimana? Nah itu tak coba nyalain mesinnya ya, bentar. Iring gesek, pastikan netes atau enggak. Kita miringin dulu ya, pastikan netes ya karburasinya. Kelihatannya netes, oke. Kita bunyikan. Oke, aku jelasin lagi ya. Nah, untuk memastikan mesinnya udah supirnya udah bersih, gak ada suara ngok gitu ya, itu kondisikan kalau mau ngecek, miringin dulu ya, bensin netes enggak. Terus habis itu baru dinyalain. Terus coba di blayer gitu ya, blayer sambil ininya agak dikendorin dikit ya, nggak terlalu kendor banget ya. Nah, kondisi agak kendor itu silahkan di blayer sampai rasa-rasanya itu di dalam sini nggak ada kotoran yang nyumbat lagi ya, sampai ya istilahnya sampai di blayer ngong gitu ya. Nah, kalau rasa-rasanya udah bersih baru dikencengin lagi. Kalau dikencengin lagi terus di blayer, suaranya itu udah enak seperti semula ya. Udah enak, kering, suaranya bisa bengok gitu ya istilahnya. Berarti itu kotorannya udah hilang ya, dan karburasi udah kembali normal gitu. Tapi nanti suatu saat dia karburasinya bisa umat lagi ya. Kalau sering buat jalan itu pasti gejalanya seperti itu terus karburasinya gitu. Nah, jadi gitu ya cara mengetahui karburasi tersumbat atau karburasi bermasalah, dan cara mengatasinya versi saya dengan cara darurat, nggak nyopot karbu ya. Kalau nyopot karbu itu malah lebih jelas lagi. Nanti mungkin di video selanjutnya bisa aku jelasin lagi ya. Tapi untuk sementara, untuk membersihkan untuk mengetahui karbu bermasalah dan mengatasinya seperti ini dulu. Dan faktor lain mesin, kalau buat jalan itu masalahnya apa saja? Kalau mesin platina biasanya ya platinanya biasanya geser.
Terus kalau untuk sebentar, lah cara settingnya gimana? Kalau aku ya biasanya seperti ini ya. Tuh. Tuh. Sebentar tak kasih cara. Tak bukakan. Tak kasih tahu ya cara menyeting platina. Kalau versiku ya, kalau versiku cara setting platina itu, wah kering guys, bagus. Kalau versiku cara setting platina itu kayak gini guys. Jadi kita lihat dulu ya platinanya itu. Tuh. Kita lihat posisinya itu dia pas rapet gini ya, pas tek nggak gini, pas tek gini ya kira-kiranya. Nah itu aku, kalau versi aku ini tak luga gini, posisi seher ini pas di atas ya. Kalau versiku cara settinganku kayak gini. Ada juga yang lain pas seher di atas itu mintanya, ada juga yang agak renggang gini juga ada platinanya. Jadi nggak semua platina itu bisa disesuaikan dengan kondisi seher. Tapi kalau aku biasanya setting platina itu ya gitu caranya ya. Kondisi platina di sini rapet gini, kondisi ini seher pas di atas gitu. Nah itu cara style platina versi aku ya. Terus cara lain untuk mengetahui, oh ya, untuk mengetahui sepi magnet patah itu bagaimana toh? Nah aku kasih tahu ya. Untuk mengetahui itu biasanya kalau sepi magnet patah itu kalau di engkol mesinnya dia meledak ya, pasti meledak terus mental gitu di kaki, meledak jelas gitu ya. Nah itu cara mengetahuinya, kita copot businya ya, ini udah dicopot ya. Kita luga pakai obeng kayak gini. Kondisikan ini ya, lubang platina ini pas di platinanya. Nah kalau kondisi seher itu di bawah, itu berarti udah dipastikan sepi magnetnya patah. Tapi kalau sehernya itu di atas, nah kayak gini ya, ini di atas ini, itu berarti sepi magnetnya aman sentosa ya itu. Terus kalau busi ngupil, bagaimana cara mengetahui busi ngupil itu? Itu pasti dia juga meledak juga. Kalau nggak meledak, dia juga langsung mati mesinnya. Itu sudah dipastikan businya ngupil ya guys. Ngupil itu gimana? Ya di bagian ini, di bagian busi sini ada kotorannya. Itu di Vespa paling wajar. Itu penyakit wajar ya di Vespa ya. Itu. Terus apalagi ya? Yang sering-sering masalah di mesin Vespa itu cuma itu aja ya. Cuma busi, platina, sama karburasi. Kalau mesin Vespanya udah CDI ya, cara mengecek sepi magnetnya kayak gitu sama. Tapi kalau untuk mengecek pengapian ya diwajibkan langsung buka sini, langsung cek dari kabel spool bawah ya. Kalau dari kabel spool bawah nggak ada apinya, berarti udah dipastikan spoolnya yang mati ya. Kadang juga CDI-nya yang mati juga bisa gitu. Oke ya udah, jadi kayak gini aja ya informasi atau pengetahuan masalah ringan Vespa, masalah ringan di mesin Vespa ya. Oke ya udah, terima kasih sudah menonton video saya. Jangan lupa selalu bahagia dan bersyukur. Oke guys. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku tak lanjut mau jalan-jalan.